Di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kanwil Kemenak Sulut Haji Sarbin Sehe, selaku Project Leader Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 16 tahun 2023, didampingi Ketua Tim Efektif Basri Saenong memimpin rapat tim efektif, Jumat 18 Agustus 2023. Selaku Project Leader, Kakanwil mengungkapkan bahwa agenda yang dibahas dalam rapat ini adalah pemetaan stakeholder baik internal maupun eksternal, serta pembagian tugas tim efektif proyek perubahan standarisasi biaya lokal penyelenggaraan haji melalui peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya hormati para kakak sebagai ketua tim efektif, yang saya hormati para kabit, para pembimas, bapak dan ibu yang diundang hadir untuk mandi haji. Khususnya kesempatan yang baik ini, tentunya siang ini belum siap karena semalam harus disiapkan, maka dari malam sampai jam 1 masih dalam perjalanan. Ketika kesempatan beberapa kali besar yang kami ingin sampaikan kesempatan ini sekaligus diminta masuk untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pertama menjelaskan dulu fungsi tim efektif itu membantu leader proyeknya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Fungsi ini tadi dari ketika tidak tahu kenapa hilang. Fungsi tim efektif itu pertama tugas membantu menyelesaikan atau membantu leader proyek untuk menyelesaikan proyek perubahan. Yang kedua fungsinya adalah melaksanakan apa yang ditetapkan oleh leader proyek sesuai arahan, sesuai perintah. Lalu itu soal tugas dan fungsi utama tim efektif. Nanti setelah ada sekarang dalam proses nanti diuraikan tugasnya lebih jelas masing-masing. Nah, kita butuh nanti ada ketua tim, ada wakil ketua dan koordinator. Nah, koordinatornya untuk persiapan naskah akademik kita butuh teman-teman di haji yang menguasai. Nanti bawah ini jadi koordinator untuk persiapan naskah akademik dan rancangan. Nah, kemudian tim yang lain khusus untuk para kadin, para pembimas, kami mohon kesediaan untuk jadi tim pembantu tim efektif. Jadi kapan saja diminta informasi, kapan saja diperlukan, mohon dibantu maksimal. Pertama, fungsi Bapak dan Ibu para kabin, mungkin nanti rapat-rapat selanjutnya tidak terlalu dilibatkan. Nah, rapat-rapat selanjutnya berbasis kebutuhan nanti dibuka. Karena kita nanti menyusun soal naskah akademik, maka butuh data, butuh informasi terkait dengan tugas dan fungsi utama Kementerian Agama maupun aspek demografi, geografi dan seterusnya di Sulawesi Utara. Karena peraturan daerah butuh naskah akademik yang berat sesungguhnya. Naskah akademik karena kita juga butuh kekuatan stakeholder dari eksternal dan internal. Eksternal itu butuh karena kita dipastikan kalau perda kan harus bekerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, kita kalau bekerjasama dengan perguruan tinggi pasti tidak bisa karena biayanya besar, kosnya besar. Kita nanti minta suaka berdasarkan koordinasi kita nanti, makanya pejabat eselon 3 nanti dengan para kabit itu ditugaskan mengkonsultasikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dengan stakeholder yang eksternal semuanya, sehingga Bapak diperlukan di sini seperti itu. Nah, tugas dan fungsi utama stakeholder itu mendapatkan lebih banyak dukungan. Kita mendapatkan lebih banyak dukungan atas proyek perubahan ini, itu akan jauh lebih baik, jauh lebih bagus, meningkatkan visibilitas proyek, terutama untuk pemangku kepentingan. Lalu
kemudian mencegah hambatan yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Lalu berkomunikasi melalui kanal yang tepat pada waktu yang tepat. Kita butuh proyek perubahan ini selesai pada awal Oktober. Ya, awal Oktober sudah final, minimal di momen-momen tertentu, misalnya di tanggal 5 Oktober itu hari angkatan bersenjata. Kita manfaatkan momen itu untuk bisa penyerahan dokumen itu ke DPR. Begitu Pak Ustadz Wahyudin dan teman-teman. Nah, seperti itu sehingga diperlukan kecakapan kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita kemudian ingin yang kami sebutkan sebelum berangkat kami berdimas membantu tim efektif. Jadi kapan saya dikomunikasi, berharap Bapak dan Ibu membantu. Bapak dan Ibu, kita sepakati dulu beberapa poin penting dari stakeholder kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tugas yang lainnya sudah kita siapkan, nanti pada saatnya dituangkan dalam bentuk SK. Nah, teman-teman yang buat SK kemarin sudah Bapak perhatikan, tapi masih ada perubahan kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikut kita fokus di hari ini, kita mau selesaikan soal jenis stakeholder. Di sektor itu cuma dua, internal dan eksternal. Nah, bisa Pak Yodan menulis ya? Yang eksternal, yang internal itu akan menang. Eksternal, internal itu akan menang. Dengan tugas utama, pertama mendapatkan dukungan dari Bupati Wali Kota. Jadi internal, stakeholder internal itu akan menang Kabupaten Kota, termasuk kasih PHU Kabupaten Kota. Tugasnya pertama mendapatkan dukungan dari Bupati Wali Kota dalam bentuk video dan dalam bentuk tertulis. Sampai dengan hari ini baru masuk satu, sengit bentuk video. Lalu kemudian tugas kedua mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD. Kabupaten Kota kita butuh dukungan Ketua DPRD. Jadi dua dukungan ini yang kita perlukan dari Kemenag dengan kapasitas dia sebagai stakeholder internal. Nah, tugas berikut dari Kemenag, nah ini berharap setelah ini tim efektifnya mau komunikasikan secara maksimal melalui Humas, Kabak dan melalui Humasnya. Mendapatkan dukungan tertulis dari Wali Kota Bupati Wali Kota, boleh jadi ada yang PGS atau PJS atau boleh jadi pejabat yang ditunjuk lah. Sedapat mungkin kita berharap Bupati atau Wali Kota atau di bawahnya wakil, kira-kira gitu. Lalu yang kedua mendapatkan persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Kota dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk video. Dan tugas yang ketiga dari Kemenag sebagai stakeholder internal adalah mensosialisasikan perubahan di wilayahnya, mensosialisasikan perubahan di wilayahnya. Nah, ini setelah rapat ini kita tuangkan dalam bentuk tertulis dan untuk disampaikan kepada Kemenag Kabupaten Kota. Nah, minta teman-teman di Humas dan sekaligus sebagai tim efektif untuk bisa mendesain konsep dalam bentuk surat. Contoh konsepnya itu dilampirkan memang seperti itu. Di tugas Kemenag seperti tadi yang kami sebutkan, dan tugas keempat nanti Kemenag dan kasih terlibat secara full menyusun naskah akademik. Ya, saat ini kami tugaskan teman-teman DHC untuk menyiapkan draftnya. Nah, nanti seperti itu. Nanti kalau draftnya sudah jadi, kita akan jadwalkan hari ini pula untuk pembekalan terhadap tim penyusun, tim efektif dan tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Nah, ini sedapat mungkin Pak Ketua Tim Pak Kabak kalau bisa 1-2 hari ke depan. Dan setelah rapat ini langsung jadwalnya jadi oleh teman-teman di Humas desainnya. Kita butuh nanti hadirnya ke Kemenag 15 orang dan kasih 15 orang serta teman-teman DHC. Dan kita bekali dengan kita menghadirkan Kepala Biro Hukum sebagai narasumber utama.
Nah, sedapat mungkin nanti negosiasinya dari saya yang ditugaskan. Bisa minimal kalau pesekda tidak ada, Pak Asisten yang buka pembekalannya. Pak Asisten atau ya minimal Pak Asisten kalau minimal asisten satu yang kaitan dengan tugasnya. Nah, pembekalan kita butuh narasumbernya kurang lebih 12 orang. Kita butuh 1 hari. Nah, karena itu berharap Pak Wahidin dipercepat. Kita butuh 1 hari, 4 orang dari anggota DPR Provinsi, yang seharusnya nanti kita bentuknya panel. Kalau 4 orang masing-masing 10 sampai 15 menit, kita butuh kurang lebih 1 atau 2 jam anggota DPR. Siangnya nanti, kalau pagi kita mulai, nanti siangnya kita hadirkan tokoh agama, lembaga pimpinan keagamaan. Jadi pagi kita sediakan Kepala Biro Hukum untuk memberikan bimbingan rambu-rambu penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah. Lalu setelah itu kita kasih kesempatan DPR untuk menyampaikan bimbingannya. 4 anggota DPR kita berharap. 1 Pak Ayub, 2 Pak Amir, 3 itu 1 anggota DPR dari Katolik kemarin yang videonya sudah viral, kira-kira gitu, video dukungannya sudah ada, dan minimal 1-2 lagi. Setelah ada pembekalan, baru kemudian ada penyusunan kita butuh waktu 2 minggu full time kita tuntaskan pada diri sekalian. Lalu berikut kita yang tadi kita kembali yang kegiatan pembekalan. Bisa dituliskan situ Pak Yunan siapa yang bisa berkomunikasi efektif dengan Pak Asisten 1 atau Pak Sekda yang bisa membuka kegiatan. Kita tetapkan bisa dapat kabar tanggal berapa. Minta suruh Pak Fahmi masuk ke dalam sini, dia akan tahu jadwalnya. Dan kalau 28 tuh hari ini suratnya harus sudah jalan. Karena kita butuh mereka harus hadir, jadi waktunya tidak bisa mendesak. Misalnya, hasilnya langsung jadi, tidak boleh, karena itu pasti seperti Kepala Biro akan tidak mungkin bisa hadir secara maksimal karena sifatnya pembekalan, dan itu roh dari pembahasan rancangan peraturan daerah maupun naskah akademik. Kita butuh pembekalan 1 minggu. ya. Nanti disepakati hari ini tanggal berapa dari tim efektif. Kalau sentuhan yang kegiatan yang ada di jadwal diami, kita geser saja yang diami. Pembekalan itu pagi kita hadirkan 1 hari. Jadi pembekalan kita butuh 1 hari. Nah, pembekalannya kita butuh 1 hari. Nah, sehingga disesuaikan dengan jadwalnya diami. Kakanwil meminta ketua dan semua anggota tim efektif untuk segera bergerak dan terlibat aktif, karena proyek perubahan ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan PKN 2, tetapi jauh lebih penting demi hajat hidup orang banyak, dalam hal ini jamaah haji Sulawesi Utara. Direncanakan agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah pembekalan tim penyusun naskah akademik pada tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya penyusunan naskah akademik dan legitimasi naskah akademik yang melibatkan Yayan dan YKN Manado pada tanggal 4-5 September 2023.